wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ya kita bisa berkumpul kembali di kajian kita hari ini. Iya, benar banget. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan menambah iman kita. Amin. Tema kita kali ini sangat spesial ya, yaitu ihsan. Ustazah sendiri sebelumnya tahu nggak sih apa itu arti ihsan? Saya pernah dengar sih, tapi kalau disuruh menjelaskan, saya sih nggak bisa ya. Nah, pas kali nih di acara kita hari ini kita kedatangan dua ustazah yang udah nggak asing lagi lah di kuping kita. Ayo, kalian pada tahu nggak siapa? Ustazah Raisa. Ustazah Raisa. Bener banget. Mas. Bener banget. Hadiahnya adalah doa dari kami berdua. Semoga yang menjawab benar bisa masuk surga. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 110 sampai dengan 112 yang akan dibacakan oleh saudari kita yaitu Ustazah Raisa. Persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhah lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jazakillahu khairan ya atas bacaannya Ustazah Raisa. Masya Allah, sungguh menyejukkan hati ya lantunan tadi Ustaz. Benar kali Ustazah. Semoga bagi jamaah yang mendengarkan lantunan Al-Quran tadi dapat diberikan keberkahan ya pada kita semua. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, akhirnya pemateri yang kita tunggu akan hadir dan menjawab Q&A yang sudah kami kumpulkan dari Instagram @nur.ihsan. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu ya Ustazah. Iya. Jamaah udah siap belum nih bertemu dengan pemateri yang luar biasa ini? Iya. Sudah saya duga, para jamaah sekalian juga sama excitednya dengan kami ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya persilakan kepada para ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Raisa dan Ustazah Aulia, bagaimana kabarnya kalian sekalian? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar saya baik juga. Senang sekali bisa bertemu pada jamaah-jamaah pada hari ini. Oke, jadi langsung saja kita akan menjawab Q&A-nya ya. Pertanyaan pertama dari @erbet.johnson_. Kita sudah sering mendengar istilah ihsan. Saya penasaran, sebenarnya apa makna dari ihsan itu? Nah, saya jelaskan ya. Jadi kan
menjelaskan dalam hadis Jibril bahwa Islam adalah amal lahiriah. Nah, iman adalah keyakinan hati, sedangkan ihsan adalah penyempurna dari keduanya. Nabi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, yakinlah bahwa Allah selalu melihatmu. Berarti jadi inti ihsan itu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita ya Ustaz. Nah, betul sekali. Jadi baik kita saat sendiri, baik kita saat bersama orang ramai, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, dari situ membuat ibadah kita menjadi lebih ikhlas, amal jadi lebih tulus. Wah, ternyata pengertian ihsan itu sendiri sangat menarik ya Ustaz Farid. Saya setuju, Bang. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua dari @rahmadi.ddd. Kalau dari sisi dalil, apakah ada ayat Al-Quran yang menekankan tentang ihsan ini? Ustazah Aulia, khusus Ustazah Aulia dong. Pastinya ada dong. Dalil tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan juga pada Quran Surah An-Nahl ayat 128 yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa ihsan bukan hanya sekedar tambahan, tetapi kewajiban untuk kita semua. Allah tidak hanya menyuruh kita beriman dan beribadah, tetapi menyempurnakan iman dan ibadah tersebut dengan ihsan. Masya Allah. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa Dia mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan ya. Benar-benar sungguh Masya Allah sekali ya Ustaz Farid. Benar, Ustaz. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari @martias_supri. Kalau kita bicara lingkupnya, apakah ihsan hanya soal ibadah ritual atau juga mencakup kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan menarik ini. Jadi ihsan itu luas, ada 3 lingkup besarnya. Yang pertama ihsan kepada Allah. Tentu dong kita harus berihsan kepada Allah dulu. Lalu yang kedua ada ihsan kepada manusia. Jadi sesama manusia kita juga harus berihsan. Lalu yang ketiga ada ihsan kepada alam. Nah, kepada alam juga harus ada dong, karena termasuk makhluk ciptaan Allah. Saling berkaitan. Nah, contoh dari ihsan kepada Allah, kita ibadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, itu termasuk ihsan kepada Allah. Terus menjauhi maksiat walau tidak ada yang melihat, termasuk ihsan kepada Allah dong, karena Allah sudah melarang maksiat. Benar juga. Lalu ihsan kepada manusia, kita menolong yang lemah, lalu bersikap adil. Kita menjaga lisan juga termasuk ihsan kepada manusia agar menjaga perasaan mereka. Terus jujur kepada dalam ucapan maupun perbuatan. Kita harus jujur dalam ucapan maupun perbuatan agar tidak merugikan orang lain. Lalu ada ihsan kepada alam itu dengan menjaga kebersihan, tidak merusak lingkungan, terus menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya dan bijak. Ya, ini katakan oleh Ustaz Jarisa sudah benar, tapi saya menambahkan Rasulullah SAW adalah teladan dalam ketiganya. Dalam ibadah beliau khusyuk, dalam bermasyarakat beliau penuh kasih sayang dan adil, bahkan kepada hewan dan tumbuhan beliau mengajarkan kasih sayang juga. Itu semua adalah bentuk dari ihsan. Ternyata ihsan itu luas ya, Ustaz. Iya, benar banget. Benar-benar menambah pengetahuan kita semua nih. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum lanjut, gimana kalau kita berselawat sejenak agar hati kita tetap tenang? Boleh tuh.
bahwa teladan terbaik dalam berbuat ihsan adalah Nabi Muhammad SAW. Benar. Yaudah, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya jemaah. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari @aswandi_baik12. Ustazah Aulia, boleh nggak dijelaskan bagaimana kita dapat mencontohkan ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari? Wah, bagus nih pertanyaan. Ya. Baiklah, contoh berbuat ihsan dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kita lakukan walaupun kita tidak sengaja melakukannya. Misalnya, yang pertama, saat kita sholat tahajud pada malam hari, itu kan sendirian, tetapi kita tetap khusyuk dan tidak merasa ketakutan. Yang kedua, kita menolong tetangga yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalannya, dan menjaga amanah walaupun tidak ada yang mengawasi, itu juga termasuk ihsan. Bersikap ramah juga termasuk ihsan, tak Ustazah? Wah, begitu ya? Serta tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk dalam ihsan. Wah. Nah, di sini saya akan menambahkan apa yang diucapkan oleh Ustazah Aulia tadi. Contoh lain dari berbuat ihsan, contohnya yaitu pedagang yang jujur. Nah, pedagang yang jujur juga merupakan berbuat ihsan. Walaupun pedagang bisa saja menipu, tapi kan karena sadar bahwa Allah selalu melihat, bahwa Allah selalu mengawasi, dia selalu jujur, dia selalu jujur. Nah, itu ihsan dalam bermuamalah. Ternyata begitu ya cara mengamalkan ihsan. Saya orang sudah pernah belum mengamalkan ihsan? Ternyata saya sendiri sudah pernah mengamalkan ihsan, bahkan sering. Tanpa kita sadari ya. Iya, saya baru tahu kalau hal itu ternyata ihsan, teman-teman. Nah, kalau berbuat ihsan, ini pertanyaan dari @kosim_sim. Kosim.sim_. Nah, itu. Kalau berbuat ihsan, apa keutamaannya? Nah, keutamaan berbuat ihsan itu sangat besar. Masya Allah. Pertama, Allah tuh sangat mencintai orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, hidupnya selalu dalam pertolongan Allah. Masya Allah. Ketiga, pahala amalnya berlipat ganda. Wah, jadi kita harus sering-sering berbuat ihsan nih kalau kayak gini. Iya, jangan sampai rugi ya teman-teman. Terus yang paling berharga, hati menjadi tenang karena merasa dekat dengan Allah. Karena merasa Allah selalu mengawasi kita, karena merasa Allah selalu berada di samping kita. Ya, benar. Orang yang berbuat ihsan juga akan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, karena dia membawa kebaikan dimanapun dirinya berada. Jadi keutamaan ihsan dirasakan di dunia maupun di akhirat kelak. Wah, ternyata ihsan itu sangat bermanfaat ya bagi kita, Ustaz. Benar, saudara. Saya jadi lebih bersemangat mau ngamalin ihsan. Iya, benar banget, Masya Allah. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir dari @tabratni_hati. Apa tantangan terbesar bagi kita untuk bisa sampai pada derajat ihsan? Ini sulit ini pertanyaannya. Tantangan dalam berbuat ihsan itu, tantangan terbesarnya itu menjaga keikhlasan. Banyak orang bisa beramal tapi sulit benar-benar ikhlas dalam melakukannya. Kadang muncul rasa ingin dipuji dan ingin divalidasi. Itu yang harus kita lawan. Oh iya, saya sering kalau itu. Ya, benar. Karena sulit divalidasi, selain juga ingin selalu divalidasi, selain juga untuk menjaga keikhlasan, konsisten sangat penting dalam berbuat ihsan. Kita bisa semangat di awal, tapi mungkin kita bisa lalai juga di tengah jalan, tidak istiqomah orang selalunya. Karena itu perlu memperbanyak zikir, mengingat Allah, dan yang jangan lupa menjaga lingkungan pergaulan. Penting. Jadi begitu ya cara biar kita bisa lebih konsisten nih buat beramal ihsan. Tentulah saya sekarang jadi tahu agar gimana caranya saya bisa konsisten mengamalin ihsan. Saya juga selama ini sangat sulit untuk konsisten dalam ihsan. Sekarang saya sudah tahu caranya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali pelajaran hari ini ya. Ihsan bukan sekedar ibadah ritual, tapi juga sikap hidup yang harus kita amalkan ya. Betul banget. Dengan ihsan kita dekat dengan Allah.
bermanfaat bagi sesama, dan menjaga perbuatan kita sehari-hari. Baik, sebelum tutup nih Ustaz, coba kita tanya-tanyain dulu para jamaah sekalian. Mungkin mereka ada pertanyaan di benak mereka. Boleh, apakah ada yang mau bertanya? Para jamaah, Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahyudi. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, akan kita tampung dulu ya pertanyaannya, Mananta. Muhammad para Nur jamaah Wahyudi. sekalian, ada yang mau nanya lagi? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Hari ini Ustazah, saya mau bertanya, mengapa sikap ihsan itu penting dalam kehidupan sosial ya Ustazah? Terima kasih ya Ibu Aziza Ya. dan Pak Nur Wahyudi. Nur Wahyudi. Terima kasih. Para jamaah sekarang ada yang masih mau nanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya nggak ada lagi. Oh ya, kayaknya nggak ada lagi. Jadi kita tutup ya sesi pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh para ustazah yang sangat cantik ini. Sudah siap Ustazah? Siap. Boleh langsung? Baik, jadi pertanyaan pertama tadi dari Bapak Nur Wahyudi ya? Iya, Bapak Nur Wahyudi. Oke, jawabannya. Nah, contoh dari pertanyaannya yaitu dengan membantu orang tua tanpa diminta, bersedekah kepada fakir miskin, lalu ada menolong teman yang kesulitan. Nah, itu termasuk juga, serta bekerja dengan jujur walau sedang tidak diawasi. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Aziza. Iya, dari Ibu Aziza, bener aja Ibu Aziza. Bu Aziza, tadi pertanyaan Bu Aziza kan mengapa sikap ihsan penting dalam kehidupan sosial tuh? Nah, karena sikap ihsan penting karena sikap ihsan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat hubungan antar sesama, menciptakan kedamaian serta membuat hidup lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya. Apakah Pak Nur Wahyudi dan Ibu Aziza sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Saya Pak Nur Wahyudi sangat puas dengan jawabannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau Ibu Aziza, alhamdulillah saya sangat puas dengan jawaban Ustazah. Jadi saya mau tahu dan bagaimana caranya kita hidup dalam sosial untuk memberikan ihsan. Benar-benar Bapak, alhamdulillah ya. Kita semua jadi pada tercerahkan ya di sini ya. Alhamdulillah. Berarti pertanyaan-pertanyaan jamaah sekalian sudah menjawab ya? Iya. Nah, Kita selesai nih kayaknya. kita tutup dengan doa dari Ustazah Nafisa dan Ustazah Rani. Ya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. 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 Terima kasih untuk Ustazah Raisa dan Ustazah Aulia atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk para jamaah sekalian yang hadir hari ini. Semoga talk show kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Stay tune di talk show selanjutnya.